Pernah nggak kamu ngerasa tiba-tiba ada orang yang menjauh tanpa sebab? Orang yang tadinya hangat, tiba-tiba dingin. Yang dulunya memuji, kini seperti tak mengenalmu. Yang katanya teman, tapi hatinya berubah jadi batu. Kamu bingung, bertanya-tanya, apa salahku? Tapi semua diam, tak ada penjelasan. Yang tersisa cuma rasa aneh, seolah kamu berdosa padahal tidak pernah melakukan apapun. Kamu hanya jadi dirimu sendiri. Tapi entah kenapa, ada saja yang membencimu. Dan aku paham, karena aku pun pernah jadi korban dari benci yang tidak bersuara itu. Yang diam, tapi terasa. Yang tak diucapkan, tapi menusuk dalam. Aku pernah ada di titik itu. Saat aku merasa semuanya berjalan baik-baik saja. Aku tulus, aku jujur. Aku berusaha menjadi orang yang baik. Tapi ternyata, kebaikan pun bisa jadi alasan orang tak menyukaimu. Aneh, Tessa, karena manusia memang begitu. Ketika mereka tidak bisa mengerti caramu hidup, mereka membencimu karena kamu tidak sama dengan mereka. Karena kamu lebih damai. Karena kamu lebih tenang. Karena kamu tidak butuh pengakuan. Dan tahu enggak apa yang lebih menyakitkan dari dihina terang-terangan, dibenci secara diam-diam, karena kamu tidak tahu bagaimana harus bertahan, tidak tahu siapa yang masih benar-benar peduli. Dan akhirnya, kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri, apakah aku terlalu keras? Apakah aku terlalu sering bicara? Apakah aku terlalu jujur? Tapi setelah semua luka yang aku terima, setelah sekian banyak malam yang aku habiskan dengan rasa heran, aku sadar satu hal. Kadang orang membencimu bukan karena kamu salah, tapi karena kamu benar. Karena kamu punya sesuatu yang mereka inginkan. Ketenangan, keberanian, keyakinan. Hal-hal yang tidak bisa mereka beli dengan uang. Orang-orang itu tidak benci padamu. Mereka benci pada versi dirimu yang berhasil. Mereka iri pada caramu bertahan di tengah kekacauan. Mereka kesal karena kamu tetap berjalan, meski mereka berharap kamu jatuh. Dan itulah kenapa mereka memilih diam, karena mereka tidak punya alasan logis untuk membencimu. Mereka hanya punya rasa yang mereka sembunyikan, di balik senyum tipis, di balik sapaan basa-basi, di balik komentar yang terdengar netral, tapi mengandung racun. Aku pernah punya seorang sahabat yang setiap hari memujiku, tertawa denganku, ngopi bareng, jalan bareng, saling dukung, saling curhat. Tapi entah bagaimana, ketika aku mulai menata hidupku, ketika aku mulai naik satu tangga lebih tinggi, ia berubah. Bukan secara drastis, Tessa, justru perlahan. Ia mulai membatalkan janji, mulai merespons dingin, mulai menghilang, lalu muncul kembali hanya untuk mendengar kabar buruk tentangku. Dan disitulah aku sadar, benci yang paling kejam adalah benci yang datang dari orang yang pernah kita sayangi. Aku pernah hancur, pernah menyalahkan diri sendiri, pernah merasa tak pantas bahagia, karena aku pikir mungkin aku terlalu egois. Tapi kemudian aku belajar bahwa tidak semua kehilangan itu karena kita buruk. Kadang kita kehilangan karena kita tumbuh. Dan tidak semua orang siap melihat kita tumbuh. Karena saat kita berubah menjadi lebih kuat, mereka merasa ditinggalkan. Bukan karena kita salah, tapi karena mereka tidak tahu bagaimana cara mengikuti kita. Ada yang membencimu karena kamu bisa, sementara mereka tidak. Ada yang membencimu karena kamu tetap tenang di saat mereka selalu panik. Ada yang membencimu karena kamu bisa tersenyum meski hidupmu tidak mudah. Dan rasa iri itu berubah jadi benci yang diam-diam mereka pelihara. Seperti api kecil yang mereka jaga agar tetap menyala. Karena kalau tidak membenci, mereka harus mengakui bahwa kamu lebih baik. Dan itu terlalu berat untuk mereka. Jadi, jika hari ini kamu merasa dijauhi, dibicarakan, diabaikan, jangan buru-buru menyalahkan diri. Kadang, kamu hanya terlalu terang untuk mata mereka yang belum siap melihat cahaya. Teruslah jadi dirimu.
bahkan ketika mereka terus mengintai, terus melangkah, bahkan jika mereka mencoba menghalangi. Kamu tidak hidup untuk membuktikan apapun, dan kamu tidak diciptakan untuk menyenangkan siapapun. Hidupmu bukan panggung pertunjukan. Hidupmu adalah perjalanan sunyi yang kamu tempuh sendiri. Maka jangan hiraukan suara-suara dari luar yang tak paham isi hatimu. Dan pada akhirnya, orang-orang itu akan lelah karena benci, tidak pernah menang dari ketulusan, karena iri, tidak pernah menang dari kerja keras. Dan karena kamu adalah satu-satunya yang tahu apa artinya bertahan. Kalau kamu sampai di titik ini, aku tahu kamu pernah terluka. Pernah bertanya-tanya, kenapa dunia begitu kejam? Tapi percayalah, ada banyak yang juga seperti kamu. Berjalan dalam senyap, berkata dalam diam, menangis dalam sepi. Kita semua pernah jadi korban dari benci yang tak terlihat, tapi kita juga bisa jadi pemenang dari luka yang tidak diumbar. Dan untuk kamu yang hari ini masih mencoba tersenyum di tengah bisik-bisik yang menusuk, terima kasih. Kamu hebat. Kalau kamu merasa isi video ini menyentuhmu, jangan simpan sendiri. Tinggalkan komentar, karena bisa jadi kisahmu menyembuhkan orang lain. Kalau kamu suka gaya narasi seperti ini, di channel ini ada banyak cerita yang aku bagikan. Bukan untuk menggurui, tapi untuk menemani. Jadi jangan lupa tonton video lainnya juga. Dan kalau kamu merasa terbantu, kamu tahu harus apa. Like, share, subscribe. Biar semakin banyak orang sadar bahwa mereka tidak sendiri. Dan untuk kamu yang masih berusaha kuat, ingat ini. Langit tidak pernah menyesal memberi cahaya, meskipun bumi kadang tidak tahu caranya bersyukur. Terus jadi terang, meski banyak yang terganggu. Karena cahaya tidak pernah butuh izin untuk bersinar.